kabar semuanya? Jumpa lagi di Asumsi bersama saya Pangeran Syahan. Makin dekat nih ke 14 Februari 2024, makin dekat ke pemilu. Kita terus kembali setiap minggu ngobrol-ngobrol soal politik, soal pemilu, dan kali ini kita mau ngomongin soal seorang tokoh, ya, salah satu cawapres yang akan maju pada Pilpres nanti, yaitu Pak Mahfud MD. Nah, kita nggak ngomong sama Pak Mahfud ya, belum dapat kesempatan kita. Kita ngomong sama salah satu orang yang sangat dekat dengan beliau. Selamat datang kepada Mas Syafiq Ali, Direktur Komunikasi Online tim Mahfud MD. Apa kabar Pak Syafiq? Baik. Nah, ini senior saya lama ini. Saya dulu, ya Mas Syafiq jalan di depan, saya di belakang lah ngeliatin, oh ngapain ya, gitu kira-kira. Kan kalau katanya pendukung jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud. Ini sosok Pak Mahfud ini memang dikenal sebagai orang yang sangat apa adanya, ceplas-ceplos, pemberani gitu. Dan kadang-kadang saking beraninya Mas, nyenggol sana sini kan. Nah, saya mau, ini satu pertanyaan dasar sebenarnya. Biasanya kan kalau orang di politik itu maunya bikin semua orang happy Mas. Ya. Tapi justru Pak Mahfud ini kan, wah, apa yang dianggap benar oleh beliau tabrak aja gitu. Ya. Itu memang sifatnya beliau kayak gitu ya Mas? Ya mungkin ya Pak Mahfud punya karakter yang lugas gitu ya. Apa yang ada dalam kepalanya itu dikemukakan. Apa yang dia anggap benar ya dinyatakan. Nah itu, dan memang itu salah satu ciri karakter dia. Tetapi juga saya kira ya itu dipengaruhi oleh, memang Pak Mahfud ini kan juga seorang akademisi. Ya, akademisi itu kan harus mengabdinya pada pengetahuan atau kebenaran yang dia tahu gitu kan ya. Jadi juga dipengaruhi itu. Makanya karena backgroundnya akademisi ya, yang terbiasa dengan pikiran terbuka, Pak Mahfud itu enteng ngomongin hal-hal yang mungkin kadang-kadang buat akhirnya nyenggol sana nyenggol sini, atau dianggap terlalu keras atau gimana, karena dia nggak segitu pusing dengan kira-kira apa konsekuensi dari pernyataan itu gitu kan. Tapi ya itu dianggap benar ya dinyatakan. Iya, dan banyak orang yang menganggap ini kan sebenarnya sebagai sesuatu yang mungkin akan menyulitkan nanti gitu ya. Tapi pada nyatanya justru ini menjadi sebuah kelebihan. Ya, saya kira tidak ya, karena justru sekarang di era generasi yang juga biasa diskusi terbuka di online, biasa mengungkapkan gagasannya tanpa rasa takut gitu. Apa yang dianggap benar ya dia nyatakan benar, apa yang dianggap keliru ya dia kritik gitu kan. Generasi hari ini saya kira justru karakter kayak Mahfud itu menurut saya disukai. Ya menurut saya disukai karena ya itu mewakili dirinya sendiri, mewakili pikirannya. Dan itu terlihat sementara ini gitu lewat sejumlah survei ya, itu kan likability Pak Mahfud kan paling tinggi ya. Walaupun dianggap Pak Mahfud ini masih kalah populer daripada capres atau cawapres lain, tetapi dari orang yang kenal Pak Mahfud itu dia suka sama Pak Mahfud. Likability-nya paling tinggi, bahkan melebihi capres ya, melebihi Mas Ganjar, melebihi Prabowo, melebihi Anies. Itu kan menunjukkan bahwa karakter atau gaya komunikasi Pak Mahfud itu sebenarnya buat orang umum nggak ada masalah atau bahkan disukai. Iya, karena memang ceplos-ceplos, lalu apa adanya gitu. Dan kalau Pak Mahfud itu, kita kalau nungguin Pak Mahfud ngomong tuh pasti seru, karena ada aja nanti yang keluar gitu kan. Ada istilah-istilah yang selalu muncul gitu. Karena kayak waktu itu misalnya pas di acaranya sama Mbak Najwa itu, lalu Pak Mahfud ditanya kan, Mas Ganjar juga ditanya gitu, gimana? Nih orang bilang katanya kalau Pak Mahfud ini kayak melihara anak macan gitu. Lalu Pak Mahfud bilang, oh saya orang tua macan gitu ya. Nah, Pak Mahfud itu memang kayak gitu tuh nggak pernah disetting Mas? Maksudnya nggak ada. Aja spontan gitu Mas? Itu nggak ada setting. Kan ada teman-teman Pak Mahfud itu kan punya staf khusus gitu kan. Ya nggak ada ibaratnya yang nyetingnya, yang ngasih masukan beberapa, karena kan Pak Mahfud mungkin kan tidak menguasai semua hal, jadi informasi jadi kadang-kadang diupdate. Tapi gaya komunikasinya ya seperti itu. Gaya komunikasi seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat gitu, tidak terlalu didirect gitu. Dan ya Pak Mahfud nggak bisa didirect. Pak Mahfud orang yang otonom, cara berpikirnya, cara bertindaknya independen, dan ya dia akan berkomunikasi dengan caranya dia. Gitu. Dan kalau kita lihat Mas ya, kemarin pada waktu deklarasi juga dan juga pendaftaran gitu kan, itu cerita yang saya rasa semua orang ngikutin politik Indonesia tahu lah, bahwa ini baju putih yang dulu saya siapin pakai 2019, sekarang saya pakai gitu. Terus ada lagi yang juga saya ingat Pak Mahfud bilang,
oh dulu saya berusaha gitu kan, banyak kerja, banyak effort, banyak tenaga, banyak energi, tapi nggak jadi. Saya sekarang hampir nggak ngapa-ngapain kata Pak Mahfud, tapi jadi gitu. Nah, saya bisa membayangkan gitu gimana gitu proses pergulatan pikirannya Pak Mahfud selama 5 tahun masih sampai ke titik ini gitu. Iya, saya kebetulan itu nemeni Pak Mahfud waktu 2019 ya. Itu malam waktu Pak Mahfud dipanggil ke istana itu kami bareng satu ruangan atau di sebuah resto di daerah Jakarta Pusat. Itu waktu itu saya, ada Mbak Alisa Wahid, ada Mbak Yeni Wahid, ada siapa lagi, mungkin Mas Budi Kuncoro, ada beberapa orang lah, ada 6 orang. Nah, karena waktu itu kan dipesenin pokoknya malam itu jangan jauh-jauh dari istana. Nah, gitu kan. Jadi kami terus kemudian makan di sebuah resto yang nggak jauh dari istana juga untuk menunggu kira-kira dipanggil atau tidak. Nah, ya sambil guyon-guyon dan akhirnya dipanggil kurang lebih mungkin jam 8-an atau malah lebih ya. Nah, dipanggil, oke, berarti ini mendekati kenyataan bahwa Pak Mahfud akan diambil sebagai cawapresnya Pak Jokowi gitu. Dan kemudian ini ke sana, terus waktu balik ketemu lagi, waktu itu ketemu di Hotel Pullman gitu, terus cerita lah, ya memang diminta Pak Jokowi untuk siap-siap ya, untuk nanti pakai baju putih, celana gelap, nanti saya boncengin dari Gedung Juang ke KPU, udah hanya kayak gitu-gitu. Nah, Pak Jokowi ininya, jadi administrasinya diberesin, bla bla bla. Tapi nggak perlu ngomong siapa-siapa. Waktu itu memang nggak ada, kita nggak bikin keterangan pers atau apapun terkait itu. Kemudian ketika hari H harusnya deklarasi, terus Pak Mahfud harusnya di pelataran kan, terus Pak Mahfud ada di T1 gitu. Saya pribadi waktu itu juga agak kagum gitu. Ini kenapa Pak Mahfud di T1? T1 kan terbuka ya, T1 terbuka gitu kan. Dan saya pagi udah dapat info bahwa ada sejumlah figur ya, ketua partai yang dipanggil ke istana, dan informasi lah kita udah dapat ini nih. Jadi kita, wah ini gimana ini, karena ada banyak move gitu ya, banyak manuver di hari H itu. Di situ pagi kita dengar gini ya. Terus ya bener, akhirnya nyampe kurang lebih jam 2 siang ya, nggak ada pastian. Kita komunikasinya sama sejumlah temen staf yang ada di istana, semuanya ragu semua gitu loh, bahkan semua ragu. Sampai akhirnya jam berapa itu Pak Mahfud cabut dari ini, dan akhirnya nggak jadi gitu kan. nggak jadi jadi cuma hitungan jam, bukan hitungan hari, itu hitungan jam. Jadi itu kan pengalaman yang mungkin membekas ya. Nah, buat Pak Mahfud akhirnya membuat dia, ya sudahlah, yang penting kerja. Mungkin Pak Mahfud menganggap sekarang menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi, mengerjakan apa yang menjadi porsinya dan nggak usah mikirin urusan wapres cawapres. Dan memang Pak Mahfud nggak mau loh. Pak Mahfud itu beberapa bulan terakhir itu kalau diundang, yang kesannya oleh kelompok yang nanti akan mendorong-dorong Pak Mahfud atau mendeklarasi atau mengumumkan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden, beliau nggak mau. Beliau nggak mau. Jadi sempat ada acara yang dia komplain gitu, karena ini salah satu kandidat, malah Pak Mahfud komplain. Jadi Pak Mahfud memang nggak mau. Jadi ya sudah bekerja. Ya memang baru beberapa bulan yang lalu, ibaratnya kayak saya gitu ketemu kan, ya teman-teman yang memang ada di sekitar Pak Mahfud itu memang juga sudah memberi masukan lah bahwa nama Pak Mahfud selalu ada dalam survei. Nah, tetapi kan mungkin kurang mantap karena yang bilangin kan ini toh staf-staf sendiri. Makanya orang seperti saya kan pas waktu datang ya kita diskusi lah, gimana Pak ini ya. Ini kan walaupun Bapak ini nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip kan, nggak ada masang spanduk, nggak ada bikin event untuk di depan orang banyak, nggak masang iklan, ya nggak melakukan aktivitas-aktivitas untuk tindakan elektoral, untuk pencapaian elektoral gitu. Tetapi surveinya kan relatif bertahan, Pak Mahfud di 3 besar terus ya di antara kandidat ya. Waktu itu Pak Erick Thohir, ada Sandiaga, ada Ridwan Kamil, terus Pak Mahfud ya, kurang lebih selalu bertahan, nggak pernah turun drastis ya. Memang ketika Pak Erick Thohir naik memang kesalip kan dari sebelumnya Pak Erick di bawahnya, tapi kan memang Pak Erick Thohir juga melakukan aktivitas banyak sekali untuk memperkenalkan diri, sementara Pak Mahfud enggak. Jadi ketika ada situasi itu ya kami diskusi, ya mengeksplorasi, ya artinya banyak orang yang mengharapkan Pak Mahfud untuk jadi wapres, menjadi cawapres kan.
padahal nggak melakukan aktivitas elektoral apapun. Akhirnya kan ya mulai gitu, ya oke, mungkin mulai jalan, ada komunikasi gitu kan sama PDIP juga cukup lama. Kalau komunikasinya sebenarnya kan cukup lama, tetapi kan nggak pernah bisa dipastikan. Apalagi memang pengalaman 2019, pokoknya kita kan sebelum dideklarasi jangan menganggap kita ini, pokoknya nggak ada, bahkan nggak ada aktivitas apapun. Waktu itu saya dikontak beberapa temen gitu, ada di Jawa Barat mau bikin acara untuk Pak Mahfud. Saya bilang nggak usah. Udah nggak usah ada aktivitas seperti itu, udah kita santai aja pokoknya ini aja. Nah kebetulan sama dengan 2019 hari ya itu juga saya nemenin Pak Mahfud waktu itu ke pesantren di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sarang, Gus Maimun Zuber, jadi putranya Mbah Maimun Zuber di Sarang. Kemudian kita ke Lasem, itu bareng pengajian sama Gus Baha karena ada hall gitu di Lasem. Terus kemudian ke pesantren Langitan, terus kemudian ke Surabaya. Nah, pas di Surabaya dipanggil untuk ke Jakarta karena Bu Mega pengen ketemu. Ya udah. Nah, besoknya harusnya ada acara di Solo di UNS. Nah, jadi Pak Mahfud ini kan nyaman kalau datang ke pesantren atau ke kampus, dia itu betah, nyaman. Kayak di rumah gitu merasa. Kayak mending ngobrol sama ini, diskusi pokoknya sama kiai di pesantren atau di kampus itu kayak menjadi rumahnya. Nah, harusnya dari Surabaya itu harusnya ke Solo, ke UNS, tapi karena dipanggil Bu Mega nggak ketemu, akhirnya yang Solo nggak jadi, diwakilkan terus langsung balik Jakarta. Jadi ketemu, itu pun kita nggak ngomong apa-apa, nyampe besoknya terus dideklarasi. Nah, barulah kita menganggap ini baru fix. Pokoknya kalau belum deklarasi, ini kita udah pengalaman hitungan jam batal, gitu kan? Hitungan jam batal. Kalau urusan dipanggil Bu Mega, dulu udah dipanggil Pak Jokowi, gitu kan? Jadi kalau belum dideklarasi, bahkan ada teman, pokoknya kalau sebelum didaftarkan jangan merasa ini dulu. Tapi udahlah, udah dideklarasi artinya ya kecil kemungkinan berubah. Artinya Pak Mahfud bisa bertahan ya, ibaratnya tadi. Makanya Pak Mahfud kan juga ngomong juga kan, kalau di keyakinannya kan ada kutipan ayat kan, ya Tuhan itu sudah memberi kenikmatan atau ya udah diatur gitu. Itu keyakinan beliau. Tutil mulka man tasya wa tu'izul mulka man tasya gitu kan. Jadi itu keyakinan Pak Mahfud. Ya udah, kebetulan Pak Mahfud juga punya pikiran keyakinan seperti itu, ya udah jalannya enteng. Sampai akhirnya jadi deklarasi. Itu Pak Mahfud bilang sama Presiden Jokowi nggak, Mas, kalau akan jadi cawapres gitu? Tidak. Oh, nggak bilang? Tidak. Baru ketika deklarasi itu baru melapor. Oh, setelah deklarasi baru bilang akan maju. Iya, karena juga terkait urusan pekerjaan kan, beliau sebagai Menko Polhukam. Setahu saya tidak, sebelum dia kontak. Karena Pak Mahfud juga nggak mau memposisikan diri bahwa dia memang akan dipilih sebagai cawapres. Iya, ntar kalau udah izin terus nggak jadi. Iya kan, gitu. Jadi tidak. Oke. Saya ingat juga Pak Mahfud ini dalam beberapa hari pertama lah setelah dideklarasikan menjadi cawapresnya Mas Ganjar, ini beberapa statement yang muter, Mas, di sosial media ya. Ada satu yang bilang gini, apa masalah terbesar dari Indonesia? Yaitu penegakan hukum, kata beliau kan. Nah, orang-orang bilang, loh, bukannya Pak Mahfud itu Menko Polhukam? Gitu. Bedanya apa? Nah, gitu. Itu udah sempat dijawab sih oleh Pak Mahfud gitu. Tapi Mas Taufik mungkin bisa memberikan jawaban yang lain gitu. Ya, saya kira memang otoritas itu kan kekuasaan itu tidak pernah tunggal. Kita tahu misal Pak Jokowi dulu kan ngomong bahwa nggak ada visi menteri, adanya visi presiden. Tapi kan kita juga tahu bahwa kekuasaan itu layer-layernya banyak. Nggak lantas presiden bisa langsung mengatur, mengetahui, mengintervensi secara langsung. Sehingga ada aja gitu loh. Presiden itu panglima tertinggi TNI, Polri ini. Tetapi ada banyak masalah di Polri. Nah, artinya juga sama. Pak Mahfud bahwa Menko Polhukam dan di bawahnya ada kementerian-kementerian ya, Menkumham gitu kan, ada kejaksaan yang terkait ini yang tidak lantas sepenuhnya bisa langsung dikontrol. Tetapi kita harus tahu bahwa banyak hal yang memang akhirnya terjadi karena Pak Mahfud. Beberapa kasus-kasus besar ya, itu kan pertama yang kelempar, yang ngomong itu juga Pak Mahfud. Misalnya kayak Asabri, gitu-gitu. Kemarin kasus yang baru Menteri Pertanian Yassin Limpo, itu kan yang lempar pertama bahwa Yassin Limpo itu tersangka kan Pak Mahfud. Pak Mahfud bilangnya gini, ya saya dapat info, karena kan harusnya yang mengumumkan KPK, kan bukan Pak Mahfud harusnya. Saya dapat info kalau yang itu tuh statusnya udah tersangka, gitu itu Pak Mahfud ya sengaja, karena
kalau enggak, justru itu bisa diolah sedemikian rupa, nggak jadi tersangka. Gitu. Yeah. Nah, dan kita tahu ternyata ada kasus yang menyangkut Firly. Betul. Nah, kita bisa bayangkan kalau misal Pak Mahfud nggak ngomong, KPK belum mengumumkan, memang itu kasus itu bisa tenggelam, bisa ada deal-dealan yang mungkin memang nggak tersangka. Karena kan banyak juga pihak yang diperiksa, tetapi kemudian nggak ditersangkakan. Yeah. Kita tahu Airlangga Hartarto diperintah Kejaksaan Agung berapa jam coba? Mungkin 8 jam atau berapa jam? Dan nggak tersangka, sangat jarang pada dasarnya. Nah, itu misal hal-hal strategi Pak Mahfud untuk mendorong penegakan hukum, dan Pak Mahfud cukup belak-belakan. Pak Mahfud ngomong yang urusan emas, gitu kan? Emas, ya, betul. Nah, gitu. Artinya itu cara, karena Pak Mahfud tidak menangani langsung. Dia Menko, nah, dia akan mengkomunikasikan ini atau memerintahkan ini ke menteri yang berkait ke ini. Dan belum tentu, kita tahu bahwa di periode kedua Pak Jokowi ini kan banyak menteri yang memang dari partai, udah punya afiliasi politik ke partai tertentu. Jadi juga tidak bisa dibayangkan bahwa kalau diperintah oleh Menko gitu langsung jalan. Dan itu terjadi bukan hanya dalam konteks Menko Polhukam, Menko yang lain juga sama. Ya, karena dari level Menko itu sampai ke teknis pelaksanaan betul ada layer-layernya. Saya ingin mengajak bahwa kekuasaan itu layernya banyak, tidak tunggal. Jadi kalau banyak orang memandang kesannya kekuasaan itu linear gitu, langsung itu yang membuat orang mudah kecewa. Sehingga makanya karena saya memandang bahwa kekuasaan itu plural, tidak tunggal, dan layernya banyak. Saya tidak mudah kecewa ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan saya. Tetapi saya melihat prosesnya jalan atau enggak dari atasnya. Hambatannya di mana, buntunya di mana. Nah, di situ. Karena kita akui memang hari ini kekuasaan itu hasil kompromi. Gitu. Hasilnya hasil kompromi. Wong Pak Prabowo yang jadi lawannya Pak Jokowi aja dijadikan menteri. Nah, gitu. Artinya kan komprominya banyak. Nah, layer-layer ini mewakili kekuatan-kekuatan politik yang berbeda di situ. Nah, inilah kalau yang saya kira orang yang mungkin cukup informasinya cukup dalam, saya kira tahu di dalam kementerian aja itu tidak tunggal, kayak gitu kan misalnya. Kepolisian itu tidak tunggal, TNI tidak tunggal, kejaksaan, apalagi KPK kita menyaksikan hari ini tidak tunggal. Firly gitu kan terlibat dalam kasus yang dianggap suap menyuap sama Yassin Limpo gitu kan, yang mungkin komisioner yang lain mungkin juga nggak tahu gitu. Artinya dia sebagai ketua main sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa memandang bahwa kekuasaan itu tunggal di situ. Dan dengan situasi politik kita sekarang ini, Mas, ya saya sih bisa bilang banyak yang merasa ini situasi yang belum pernah kita alami sejak reformasi, gitu ya. Demokrasi kita dianggap sedang berjalan tidak hanya jalan di tempat, tapi mungkin mundur, gitu. Dengan amat tidak terjadi di MK, lalu dengan bagaimana ya proses kompromi politik yang luar biasa lah. Saya mungkin belum pernah melihat ada kompromi politik yang sedahsyat ini gitu, di mana aktor yang terlibat pun banyak banget. Nah, bagi orang kayak Pak Mahfud nih, Mas, yang menurut saya pandangannya soal dunia itu kan hitam dan putih gitu ya, salah-salah, bener-bener gitu. Dan tegas juga Pak Mahfud orangnya belak-belakan gitu. Bagaimana beliau memandang situasi politik kita sekarang ini menjelang pemilu 2024 nanti, Mas? Ya, Pak Mahfud punya catatan ya dengan problem-problem hukum di kita, dan dia paham, dia sadar bahwa posisinya dia sebagai bagian dari pemerintah, Menko Polhukam. Betul. Artinya Menko Polhukam juga harus menghitung keputusan presiden bagaimana, keputusan kementerian yang terkait bagaimana. Artinya kan dia tidak berada dalam punya otoritas yang full ya, dalam tanda kutip itu. Jadi ada beberapa hal juga yang saya kira ya dia sebagai bagian pemerintah mengikuti keputusan presiden seperti itu. Tetapi Pak Mahfud kan juga cukup sering kan memberikan pandangan-pandangan yang seolah kayak dia ini bukan menteri. Nah itu kan yang kadang dikomplain orang kan. Betul, dia kayak berpendapat seolah-olah sebagai pengamat. Seolah-olah sebagai pengamat. Ya tadi bahwa justru Pak Mahfud kan dengan cara itu dia pengen ya mengajak kita belajar, gitu. Mengajak kita belajar ada persoalan-persoalan seperti ini. Di situ yang itu tidak mudah dipecahkan. Artinya publik itu bisa menjadi diskursus publik bahwa dalam konteks hukum itu ada persoalan A, B, C, D, E yang itu memang harus dipikirkan benar. Pemecahannya
gimana? Bukan berarti dia itu ngomong gitu tuh dia lepas tangan, bukan. Bukan. Ada dinamika yang lain. Banyak hal juga yang Pak Mahfud saya kira nggak sampaikan ya, informasi-informasi. Beliau kan sebagai Menko Polhukam cukup banyak dapat masukan informasi kan. Tetapi kan banyak juga yang di-keep, yang nggak disampaikan ke publik gitu. Pak Mahfud nih kalau secara private gitu Mas, personal gitu ya, orangnya gimana sih Mas? Apakah seperti persona publiknya gitu? Pak Mahfud tuh tegas gitu ya, mungkin orang ngelihatnya juga agak serem gitu Mas ya. Tapi kadang-kadang kalau ngomong lucu. Iya, gitu. Apakah kalau lagi nongkrong gitu kayak gitu juga Mas, atau gimana Mas? Ya kadang-kadang Pak Mahfud itu melucu kan, orang Madura itu kan punya banyak kisah lucu kan. Kadang-kadang oke cerita lucu, kadang-kadang ya ini apa, walaupun gayanya dia tentu tidak seperti apa teman-teman komedian gitu ya. yang bisa mengundang tawa, tapi dia punya materi cerita-cerita yang juga lucu. Tapi ya Pak Mahfud ini relax dan menjadi teman bicara yang baik ya. Pak Mahfud itu dalam hal yang memang dia kuasai, Pak Mahfud bisa menjelaskan dengan sangat baik gitu kan, gamblang, clear. Dan terhadap hal yang mungkin beliau itu kurang kuasai, Pak Mahfud itu bisa menjadi pendengar yang baik. Bener-bener dengerin gitu. Dengerin ini ya, kayak gitu. Dan ya memang orangnya tegas, dan ya beliau backgroundnya hukum, jadi dia tahu gitu kan apa yang pantas dan tidak pantas. Misal terkait anak gitu kan, anak-anaknya nggak ada yang kan nggak ada yang di Jakarta juga. Oh, nggak di Jakarta? Nggak ada yang di Jakarta. Ada di mana Mas? Anak kan ada di Jogja gitu kan, yang dosen kan. Nah, dosen yang jadi dokter, yang satu masih di luar negeri, yang jadi dokter juga, dokter medical ya. Jadi olahraga Mas. Olahraga, dia aktif juga di di PCI-NU di Belanda gitu. Yang satu dulu di Amerika tapi udah balik ke Jogja juga, dosen juga di kerja di hukum gitu ya, yang satu dokter. Jadi Pak Mahfud memang agak nggak ada, setahu saya nggak ada keluarganya yang ikut-ikutan. Nggak ada diarahkan, dan nggak ada yang ikut-ikutan. Atau belum kali Mas? Belum kali. Karena mereka umumnya anak-anaknya udah pada dewasa, udah punya profesi yang mapan semua, udah nyaman juga dengan pilihannya, ya sepertinya sih kecil kemungkinan. Sepertinya kecil kemungkinan. Paling tidak sampai sejauh ini tidak ngelihat saya gitu, tidak lihat. Jarang-jarang juga kan anaknya ikut di mana, ya hampir nggak ada. Yang satu masih di Belanda. Pak Mahfud hobinya apa sih Mas? Hobinya apa sih? Ya hobinya ngobrol mungkin. Ya kan Pak Mahfud kan kecilnya di pesantren ya, di Waru di Madura sana kan. Jadi orang pesantren itu kan antara belajar sama ngobrol ya. Jagong berdiskusi. Jadi Pak Mahfud itu nyaman banget ya ngobrol. Dia memang bukan orang yang mungkin sangat senang dengan outdoor ya. Ya lebih akademisi. Sebenarnya juga ya orang yang ya bukan orang yang pendiam kategorinya. Udah pasti nggak pendiam sih. Iya, jelas. Gitu. Juga banyak ini teman-teman yang nanya Mas, yang paling mencolok dari Pak Mahfud Mas, kalau secara penampilan itu kacamatanya Mas. Soalnya kacamatanya kacamata sports kan Mas. Iya, kacamata sama gaya duduknya. Sama gaya duduk ya. Itu memang seleranya Pak Mahfud kacamatanya itu kayak gitu, atau sebenarnya ceritanya sih Mas? Saya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti kalau urusannya gitu-gitu, saya nggak ngerti. Juga kemarin itu Pak Mahfud itu kan memang penutur cerita yang baik gitu Mas. Jadi kalau lagi cerita atau cerita yang kemarin-kemarin itu selalu dengerin. Dan yang waktu itu beliau ngomongin itu soal bagaimana dia Pak Mahfud itu pernah dijuluki peluru yang tidak terkendali. Itu yang ngomong Gus Dur Mas ya? Iya. Itu gimana ceritanya Mas waktu itu? Ya, saya nggak tahu persis, tapi kan memang ya Pak Mahfud ada cerita ya, konteks sebenarnya memang ya Pak Mahfud ini kayak zaman gue. Pak Mahfud ini karir politiknya sebenarnya itu kan memang Gus Dur ya. Beliau ini kan guru besar di hukum di UII, doktornya dari UGM hukumnya, dan dia menjadi guru besar tuh umur 41 tahun kalau nggak salah. Lumayan muda ya Pak Mahfud ini. Padahal dia akademisi. Kemudian karena Gus Dur lihat ini ada
orang Nahdien gitu, wong Madura gambar. Ini wong Madura pinter ini nih. Sebenarnya banyak orang-orang Madura yang dokter-dokter tuh dulu ada di UGM tuh ada Riswanda Imawan kalau nggak salah ya. Karena juga ada yang muda-muda kayak Mas Gafar Karim. Ada banyak lah orang Madura yang pinter-pinter. Pokoknya Gus Dur ini terus kemudian Gus Dur memang butuh gitu ya dalam konteks waktu itu memang ya ahli hukum tata negara, guru besar tata negara. Karena diajak kan kontak aktif di PKB di Jakarta. Nah, dari situ baru mulai karir Pak Mahfud ini muncul kan. Mulai ini terjadi menteri waktu itu kan, menteri pertahanan. Nah, pertama pertahanan. Nah, waktu itu kan nah ini kan ceritanya Pak Mahfud kan, berusaha lucu. Walaupun kalau Pak Mahfud cerita kadang ya antara lucu nggak lucu. Kan cerita katanya ini, saya ini menteri apa? Pertahanan atau pertanahan? Bingung gitu. Dua-duanya Pak Mahfud nggak merasa nyambung gitu kan. Bukan bidangnya lah itu. Bukan bidangnya nih. Pertahanan. Wah, Gus. Saya ini nggak pernah ini ngurusin undang pertahanan, nggak ada ini nih, nggak punya pengalaman ini. Lucu jawabannya. Saya juga nggak punya pengalaman sebagai presiden. Jadi kayak gitu-gitu. Tapi Pak Mahfud ini kan kemudian ke Jakarta dan ya memang bukan tipe politisi pada umumnya. Politisi pada umumnya itu kan hobi dalam tanda kutip kan lobbying, ya gitu kan, networking gitu kan, atau kasak kusuk kayak bahasa ini. Ya lobbying, networking, orang yang mengelola kaki politiknya, gitu kan, membangun pasukan. Nah di situ untuk stabilitas posisi dan segala macam. Pak Mahfud mungkin bukan orang yang seperti itu semua. Gitu loh. Kalau politisi kan melakukan itu semua dan pasti berbiaya mahal ya melakukan itu semua. Ngolah-ngolah lah. Iya ngolah-ngolah ya, tukang ngolah lah. Pak Mahfud memang tidak mewakili politisi yang seperti itu. Ya tadi bahwa karakter akademisnya Pak Mahfud itu memang sangat kuat. Nah, gitu loh. Akademisi itu artinya kan orang berprosesnya itu lebih karena pergulatan individualnya. Orang kan nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi kan sendiri, berkutat tambah buku, bla bla bla. Nah, jadi dia tidak gitu tergantung pada orang lain pada dasarnya. Dalam pergulatan sebagai akademisi kan memang ini. Beda kalau politisi kan. Wah, politisi harus punya kaki politik banyak, punya anak buah banyak, punya ini banyak yang bisa membantu dia, gotong dia segala macamnya. Pak Mahfud memang karir politiknya tidak dibangun lewat jalur seperti itu. Dia benar-benar dibangun lewat kredibilitas intelektual dia, integritas dia, ya karakter dia yang seperti itu yang memang saya kira ya orang merasa seneng gitu kan. Dan apa? Ya itulah yang sekarang terjadi. Dia tetap merasa nggak punya kerikuan gitu dengan orang-orang lain karena memang dia juga bukan orang yang ibaratnya transaksional dalam tanda kutip gitu kan. Ya dia mengatakan apa yang ingin dia katakan, apa yang dia anggap baik gitu ya. Tapi dia kan juga bisa menerima perbedaan pendapat, tapi dia akan berpendapat apa yang menjadi pikirannya. Salah satu identitas politik yang paling melekat sama Pak Mahfud itu kan NU, Mas. Ya. NU gitu. Dan NU ini selalu menjadi sebuah variabel politik yang sangat menentukan sebenarnya di setiap kali kontes, di setiap kali pemilu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di setiap kubu ini ada NU-nya nih, Mas. Iya kan? Iya kan? Di Ganjar Mahfud ada Mahfud. Iya. Di Amin ada Caimin. Mungkin kalau di Prabowo sama Gibran mungkin nggak langsung NU, tapi banyak lah. Kayak di dalam juga ada anasir-anasirnya gitu. Pertanyaannya adalah gimana, Mas, kalau Pak Mahfud untuk bisa menempatkan diri dan meyakinkan bahwa ya ini suaranya ke kita aja. Itu gimana sih, mungkin bisa dijelaskan juga, Mas, peta NU gitu buat teman-teman yang awam gitu, Mas, secara politik itu gimana, Mas? Ya, makanya Gus Yahya sebagai ketua umum NU kan udah menyatakan bahwa PBNU, NU secara organisasi itu tidak ikutan politik praktis. Politik praktis itu maksudnya politik untuk merebut kekuasaan. Walaupun merebut kekuasaan itu tidak dalam konotasi buruk ya, tapi bisa juga memang untuk melakukan transformasi, untuk melakukan perbaikan, untuk mendorong kemajuan, menggerakkan kemajuan itu kan memang butuh kekuasaan politik, butuh otoritas politik gitu kan. NU tidak masuk ke situ gitu. Satu memang pada dasarnya dedikasi NU sejak didirikan memang bukan untuk itu, gitu kan. Pengabdian secara sosial, bukan organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, lebih banyak bergerak di pendidikan keagamaan gitu. Dan sekarang juga
udah bukan hanya agama lagi lah, karena sekarang kan dengan perkembangan zaman banyak sekali generasi NU juga studi yang lain, banyak sekali pesantren yang juga punya SMK misalnya kayak gitu-gitu, karena memang itu dianggap ya tuntutan zaman gitu. Artinya NU kasusnya di situ, makanya Gus Yahya bahwa PBNU nggak ikut-ikut, nggak boleh. Saya gitu kalau misalnya ini jadi tim resmi ya berarti harus mengajukan cuti gitu dari posisi PBNU kayak seperti itu, biar saya tidak menggunakan instrumen baju NU, kepengurusan NU, kantor NU atau apapun ya, dan ya itu benar saya kira. Nah, karena memang NU ini harus menjadi organisasi kelompok masyarakat, elemen bangsa yang bisa mengayomi semua. Nah, gitu loh, yang menjadi payung buat semua, nggak justru bersaing dengan kelompok yang lain. Nah, gitu loh, di situ. Jadi beyond ini, NU posisinya seperti itu. Dan yang kedua juga memang warga NU itu selama sejak reformasi udah menyebar kemana-mana. Hampir semua partai ada lah ya. Mungkin PKB yang mungkin yang background pesantren itu Gus-Gus, yang backgroundnya santri itu mungkin banyak yang di PKB. Tapi juga tidak sedikit kan Kiai Gus yang juga ke PDI kan, dan banyak sekali warga-warga NU yang mungkin bukan santri banget gitu ya. Santri itu kan yang pernah mondok gitu kan. Kan banyak sekali orang NU yang memang nggak mondok juga gitu kan. Yang ini kan banyak juga yang ke PDIP ya, dan berdasar survei kan justru memang suara Nahdliyin sebagian besar malah ke PDIP. Nah, artinya gitu. Tapi mungkin kalau kader-kader NU kalau hitungannya santri mungkin ke PKB. Tapi juga banyak juga yang ke Golkar, ke Gerindra, ke Nasdem, ke yang lain lah ya. Mungkin PKS yang mungkin paling sedikit atau malah nggak ada gitu ya. Di situ karena memang secara ideologi keagamaan dianggap berbeda. Ya, walaupun kalau kita lihat secara politik ya agak menarik ya Mas. Lihat sekarang PKS sama PKB bisa kubu Mas ya. Betul sekarang ini. Nah, jadi situasinya kan NU pada dasarnya warganya udah kemana-mana, dan itu bagus ya menurut saya gitu kan. Jadi dan terkait sekarang ada cawapres ya Pak Mahfud yang memang santri gitu kan, pernah mondok ya. Caimin juga santri gitu kan. Mungkin di koalisi Prabowo Ganjar itu juga ada santri kayak Nusron Wahid ya gitu. Gibran, Mas. Prabowo Gibran itu, tapi di sana kan juga ada tim yang Nusron Wahid. Nah, itu kan juga NU gitu kan. Artinya bagaimana gitu kan. Ya ini saya kira tergantung kemampuan masing-masing untuk merebut, meyakinkan Nahdliyin. Dan meyakinkan ini kan tidak semata-mata karena tawaran program bla bla bla, tapi karena ada track record. Nanti kan banyak orang NU udah ngerti Pak Mahfud. Nantinya dia bisa menilai, dan saya yakin gitu ya banyak orang NU senang Pak Mahfud. Saya kira di antara tadi yang likability-nya tinggi tadi ya, saya kira itu juga banyak sekali saya kira warga NU yang memang merasa menganggap Pak Mahfud itu figur yang bagus untuk menjadi pemimpin gitu kan. Nah, jadi di situ sementara kayak ya Caimin justru kan misal likability kan di bawah Pak Mahfud. Gitu di bawah Mahfud. Saya kira kan dari survei itu kan misal kayak Jawa Timur kan pasti yang disurvei kan sebagian besar orang NU otomatis gitu kan. Nah, di situ dibanding kandidat yang lain. Orang kan saya kira mendukung ada banyak faktor ya. Faktor yang mungkin rasional dan faktor yang mungkin non rasional gitu kan. Atau kalau saya kadang guyon-guyon ada urusan rasa dan rasio gitu kan. Masyarakat kita ini kan di ambang, ada yang udah sangat modern, ada yang masih tradisional atau semi modern, semi tradisional dalam tanda kutip. Masyarakat yang modern itu kan dicirikan tindakannya itu rasional. Rasional itu artinya nanti outputnya apa, hasilnya apa. Nah, di situ tindakan. Makanya ada bahkan disebut kalau pragmatis itu instrumental reason kan. Rasionalitas instrumental itu yang mungkin jangka pendek lah, untung rugi gitu. Kalau milih ini untungnya apa, ruginya apa. Ya, tapi kalau yang lebih jauh kan kalau milih ini kira-kira kemaslahatan, kebaikan apa yang dilahirkan dan keburukan apa yang dia lahirkan. Itu kan keputusan rasional. Dalam konteks itu saya kira Pak Mahfud adalah pilihan yang rasional. Gitu kan, dalam kacamata warga NU gitu kan, karena dia sebagai figur yang baik. Pak Mahfud ini udah pernah jadi menteri eksekutif dari zaman Gus Dur terus zaman Pak Jokowi ini. Beliau udah pernah jadi anggota DPR ya, 2004-2008. Pak Mahfud pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya Pak Mahfud punya pengalaman dan pengetahuan yang baik atas 3 sektor ini.
yang pada dasarnya eksekutif, yudikatif, legislatif. Saya kira sulit menemukan figur yang punya pengalaman di 3 lembaga yang menjadi pilar demokrasi ini ya. Di situ. Nah, dengan pengalaman ini saya merasa Pak Mahfud adalah pilihan yang rasional dianggap ini dengan track recordnya. Saya kira sulit menemukan, tidak mudah menemukan orang yang memegang kekuasaan sekian lama dan relatif tidak punya masalah. Ya, betul. Ya kan? Di Indonesia ini. Nah, Pak Mahfud sejak 2000 zaman Gus Dur ya. Artinya ini dari 2000 hampir nggak pernah absen Pak Mahfud dalam tanda kutip ya. Mungkin absen ketika habis jadi ketua MK, tapi juga ini BPIP ya gitu-gitu. Nah, tidak mudah menemukan pejabat yang menjabat berkutat dengan kekuasaan sekian lama, tapi track recordnya relatif bersih, tidak punya masalah, bersih. Dan kita hampir nggak pernah dengar yang aneh-aneh Pak Mahfud ya, Mas? Gitu. Nah, yang kedua di situ adalah urusan Roso. Nah, ini kan Roso kan ditentukan banyak hal kan, proximity ya, kedekatan. Di NU itu kan kekerabatan tinggi dan itu secara simbolik. Ya Pak Mahfud itu ibaratnya kan, Pak Mahfud itu tampangnya aja udah NU. Iya kan, tampangnya, bajunya apa, lihat kan nggak ini gitu lah. Tampangnya aja udah NU Pak Mahfud itu. Gaya ngomongnya juga gitu loh. Gaya ngomongnya kalau Pak Mahfud itu kalau datang pidato itu pasti nggak lepas, pasti mungkin ngutip satu ayat, satu hadis ya gitu-gitu. Karena Pak Mahfud ini dulu sastra Arab. Sempat studi sastra Arab. Jadi belum ini nukuni hukum tuh Pak Mahfud studi sastra Arab. Jadi bahasa Arabnya cukup bagus ya, cukup bagus. Kan ada beberapa pengalaman Pak Mahfud itu diajak baca kitab gitu dulu, misalnya kayak sama Abu Yamuh tadi di Banten gitu kan, itu dia baca kitab ya. Pak Mahfud bahasa Arabnya tuh baik, pengetahuan sejarah keislamannya baik ya. Artinya dengan background dari pesantren, terus kemudian dari tampangnya dalam tanda kutip yang ya sudah mewakili lah ya kalangan pesantren gitu. Nah itu kan ada faktor secara Roso, saya kira orang NU kan juga nyambung gitu loh, nyambung. Tapi memang bahwa tantangannya kan belum semua orang NU itu ngerti atau kenal Pak Mahfud. Tadi kan populariti Pak Mahfud itu belum maksimal. Nah, tetapi nanti kan akan kelihatan, kita tahu bahwa akan ada momen debat capres. Debat capres itu kan momen mungkin ditonton semua orang ya, ditonton semua orang, disiarin TV, diakses online. Saya kira itu juga momen orang, saya kira yang juga ikut membantu popularitas Pak Mahfud akan naik. Selain kita juga akan punya strategi. Saya kira ada banyak sekali video-video Pak Mahfud pidato yang mungkin selama ini nggak dipublish ya, tapi arsipnya ada. Pak Mahfud itu banyak sekali ngomong di pesantren, di kampus, itu banyak sekali yang ya ini sedang dikumpulin teman-teman yang saya kira itu juga membantu untuk orang mengenal Pak Mahfud, wajahnya Pak Mahfud, sehingga kedikenalan popularitinya naik dan sekaligus mengetahui cara berpikir dan gagasannya Pak Mahfud di situ. Jadi ya saya rasa oke. Dan Pak Mahfud kan juga punya network cukup luas ya dengan kiai-kiai sepuh. Karena kan Pak Mahfud dari zaman Gus Dur kan. Kayak kemarin misal Kelangitan gitu. Walaupun yang dikenal Pak Mahfud ini banyak juga yang sudah meninggal karena udah sepuh kan dari zaman Gus Dur. Tapi Pak Mahfud kenal sangat banyak kiai dan beliau memang ya mungkin udah separuh lebih pesantren di Jawa, mungkin Pak Mahfud udah pernah silaturahmi istilahnya. Nah itu saya kira juga akan faktor-faktor yang penting itu ya, yang memengaruhi. Dan sampai hari ini kan persepsinya terhadap Pak Mahfud kan positif. Positif. Saya tahu bahwa warga NU itu suka guyon, tapi saya baru pertama kali dengar nih ada cawapres tampangnya aja udah NU. Dan kayaknya itu bakal jadi campaign ntar. Mas, terakhir Mas, Pak Mahfud ini kan masih menjabat di kabinet sekarang sebagai Menko Polhukam. Apakah beliau akan cuti Mas nanti? Pak Mahfud sudah menyatakan tidak cuti, jadi ya menyatakan nggak ada undang-undang yang mewajibkan mundur ya, tapi cuti ya, misalnya hari Jumat gitu, terus Sabtu Minggu dipakai jadi Jumat ini, dan itu sudah disampaikan ke Presiden Jokowi. Kayaknya itu yang akan ditempuh oleh kandidat baik termasuk Pak Prabowo gitu, yang masih aktif di kabinet ya. Iya. Kalau nggak salah Gibran kan juga masih wali kota ya. Masih. Statusnya mungkin itu yang akan ditempuh. Ini situasi yang memang sebenarnya nggak ideal kalau kita bicara demokrasi gitu ya, karena ada semacam konflik of interest
kan di situ. Tetapi memang ya ini pemilu yang agak unik karena ada wakil presiden, ada cawapresnya anak presiden. Jadi ini situasi yang agak unik, dan belum lagi ada kontroversi terkait MK yang prosesnya dianggap bermasalah dan sudah diputuskan memang bermasalah, ada pelanggaran di situ. Jadi ya ini. Buat Mas Afik sendiri, terakhir kalau sekarang dengan situasi sekarang nih Mas ya, penuh dengan hal-hal yang tidak diduga. Dan kayaknya sekarang nggak ada hal yang nggak mungkin gitu Mas, karena yang kita pikirin nggak mungkin aja kejadian gitu. Nah, gimana kita rakyat Indonesia nih Mas, masyarakat Indonesia yang saya rasa juga masih dalam proses berdemokrasi gitu, kita masih sama-sama belajar memandang apa yang terjadi di level elit ini Mas. Maksud saya adalah kita ini kan dari 98 sekarang reformasi itu kita 25 tahun Mas ya, kurang lebih gitu. Belum terlalu lama sebenarnya. Apakah ini memang kita berada di ambang bahwa reformasi kita akan gagal, kita akan mundur, kita akan kembali lagi ke era di mana semuanya tidak demokratis, dan apa yang bisa diserukan sebenarnya bagi ya warga yang nonton kita ini lah Mas nanti pada umumnya. Saya sebagai mungkin salah satu mantan aktivis 98 gitu, mungkin tidak berpikir segelap itu. Saya bahwa ada kemunduran ya, saya lihat bahwa apalagi dengan pergelaran terakhir ini ya, dianggap ada intervensi memang di MK. Ya, salah satu pertimbangan menjatuhkan putusan kepada Anwar Usman adalah karena ada intervensi pihak luar, nggak independen. Selain kemudian tidak bisa menjaga konteks keberpihakan gitu ya. Nah, ada faktor itu. Kita tentu prihatin bahwa rule of the game gitu, yang itu penting banget dalam sepak bola aja, namanya rule of the game itu penting. Ketika ada aturan yang kemudian diubah dengan cara yang juga prosesnya dianggap tidak benar demi menguntungkan satu klub tertentu gitu kan, itu akan bisa menciptakan kekacauan sebenarnya gitu, dan krisis kepercayaan di situ. Itu satu hal yang juga menandai saya kira kemunduran reformasi. Tetapi juga saya memandang ya reformasi udah 25 tahun itu udah lama. Saya nge-tweet bahwa kalau spirit reformasi itu udah mulai menguap, ya saya tidak kaget karena udah 25 tahun. Mungkin butuh baterai baru, energi baru dari generasi hari ini untuk bahwa spirit itu dikuatkan kembali. Jadi tapi kalau nyampe level segelap tadi ya yang disebutkan sih saya tidak yakin, karena situasinya berbeda. Ya, situasinya berbeda gitu. Pak Harto itu naik itu setelah peristiwa kekerasan yang luar biasa pasca 65 peristiwa ini gitu kan. Dan kemudian dia mulai tegak 69 dan pemilu 71 itu langsung bikin Golkar. Artinya mesinnya Pak Harto itu Golkar dan TNI Polri. Dan memang waktu itu intimidasinya luar biasa. Dan Pak Harto itu dulu punya komitmen dia membangun Indonesia, karena waktu itu memang kemiskinan kan, inflasi tinggi bla bla bla. Dia punya komitmen membangun Indonesia tapi dengan cara yang mungkin otoritarian kan, lewat Golkar. Golkar langsung menang gede banget waktu itu, 60 sekian persen. NU masih lumayan 18%. PNI langsung jatuh drop karena dioperasi gitu kan. Nah ini Golkar dari TNI Polri. Jadi Pak Harto sejak naik, karena juga peran dia dalam konteks 6566, dan sejak naik itu udah sangat powerful. Hampir tidak ada kekuatan yang mungkin mampu mengimbanginya. PNI aja rontok gitu. Hanya NU yang waktu itu angkanya di bawah Golkar dan 18%, tapi terpautnya jauh banget. Tapi kemudian pemilu 73 kan dipaksa fusi 73-74. Tiga partai kan? Iya, 3 partai. Jadi kan partai NU nggak ada, dipaksa masuk di P3. Nah, Pak Harto mampu mengoperasi ini karena memang dia jenderal yang udah punya track record belakang ini, dan mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan represif state aparatus gitu ke dalam negara. Dan itu yang kemudian menjadikan Pak Harto berkuasa selama 32 tahun. Karena kekuatan civil society praktis hilang. NU mungkin baru rada bangkit ketika ada Gus Dur yang punya nyali memang untuk men-challenge Pak Harto dengan cara yang kadang keras, kadang soft gitu kan. Nah, gitu-gitu. Sekarang saya kira itu sulit dilakukan. Sekarang kita menyaksikan bahwa partai udah ada banyak.
kelompok-kelompok masyarakat ya, organisasi kayak NU, Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan kayak Katolik kan, HKBP dan segala macam lah ya, Kristen, Protestan. Itu hari ini kan udah lumayan kuat posisinya. Kadernya udah jumlahnya banyak, udah di mana-mana, yang juga sedikit atau banyak membawa perspektif dan pengaruh dari organisasinya masing-masing. Jadi kalau nyampe mundur lagi seperti zaman Orde Baru, saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Hari ini juga saya nggak menyaksikan ada jenderal yang benar-benar seperti Pak Harto. Gitu. Nah, artinya, tetapi bahwa jelas, saya kira bahwa ada kemunduran jelas. Ada kemunduran jelas. Misal kemarin ada undang-undang yang membolehkan TNI aktif untuk menduduki posisi-posisi sipil. Padahal semangat reformasi salah satunya kan penghapusan dui fungsi ABRI. Dulu selama Pak Harto ya ABRI itu peran keamanan, megang bedil, tapi juga bisa jadi gubernur, bupati, dan ditunjuk, nggak dipilih. Ya kan? Nah, itu bagian yang akar dari otoritarianisme, kekerasan, kekejaman yang menimpa rakyat Indonesia, karena ada banyak sekali penguasa-penguasa itu backgroundnya militer aktif, yang kalau ada apa-apa yang dikedepankan ya pendekatan pakai sepatu Lars dan bedil. Nah, di situ. Tetapi dan dengan undang-undang kemarin itu kan satu contoh kemunduran. Misal satu contoh kemunduran juga saya kira semangat reformasi, misal dengan ada undang-undang yang nyampe penguasaan lahan nyampe 100 tahun lebih. Setahu saya dulu, ya saya nggak ahli banget undang-undang agraria, tapi setahu saya dulu kisarannya paling tinggi cuma 90 tahun. Dan itu warisan Belanda. Sekarang kan mungkin dalam konteks IKN atau bahkan konsesinya nyampe, Indonesia aja baru merdeka 78 tahun. Bagaimana kita memberi konsesi nyampe dijamin undang-undang 100 tahun lebih? Artinya itu kan juga repot. Artinya jelas ada kemunduran. Kemudian di tingkat tertentu kebebasan berekspresi. Kita tahu masih ada undang-undang TTI bermasalah. Walaupun belum level zaman Orde Baru. Gitu. Kalau Orde Baru kan orang ditangkap orang, kita nggak ngerti dibawa kemana. Kalau sekarang paling dia kita tahu, ditangkap, dicek di Polda Metro, ada gitu. Polisinya yang nangkap juga jelas gitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu dibawa kemana dulu, udah babak belur baru ada di Polda Metro. Ya kan seperti itu. Saya kira saya nggak membayangkan situasi itu akan balik. Kayak gitu, Mas, ya? Akan balik, tetapi ya saya punya concern besar. Saya kira kekhawatiran bahwa ini akan mundur kalau misal Pak Prabowo yang menang. Gitu. Saya nggak melihat Pak Prabowo itu benar-benar punya komitmen demokrasi, bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, penghargaan perbedaan pendapat, dan ya pengalaman Pak Prabowo saya kira nggak cukup lah untuk memimpin negara sebesar ini. Di tentara aja kan beliau diskors gitu, dipecat gitu kan. Artinya kan kesalahan besar yang membuat seorang militer itu dipecat. Ya kita tahu banyak kisah-kisah ketika transisi dari Pak Habibie dan segala macam. Saya merasa ya kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, kita sulit untuk mengerem kemunduran. Maka kemudian saya memutuskan gitu ya membantu Pak Mahfud secara resmi, karena saya anggap dalam konteks kebutuhan hari ini ya dia orang yang bisa membantu kita untuk melangkah lebih jauh. Saya bertahun-tahun mungkin ya saya nggak begitu tertarik gitu untuk terlibat dalam konteks politik kekuasaan gitu. Tetapi saya juga gak mau gitu kan, di ujung sekian puluh tahun itu saya menyaksikan apa yang diperjuangkan teman-teman dulu itu kayaknya mundurnya kejauhan gitu loh ya, di situ. Mas Taufik Ali, terima kasih banyak atas sama-sama diskusinya, luar biasa. Demikian diskusi kita dengan Mas Taufik Ali, Direktur Komunikasi Online tim Mahfud MD. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di diskusi berikut. Bye-bye.